Ya sobat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di podcast Pahlawan Demokrasi dalam uji coba dengan tema sumber daya manusia KPU Kota Mojokerto. Ya. Nama saya sebagai host Saudi Sarjana Hukum. Saya di Kasubagul KPU Kota Mojokerto. Dengan hadir pada sore hari ini tanggal 29 Desember 2020 dengan narasumber yaitu Bapak M. Awaludin Jaironi dan dipanggil sehariannya Bang Roni. Sebagai sehari-harinya komisioner membidangi sumber daya manusia, juga bisa diceritakan keluarga dan lebih jelasnya Pak Roni. Kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Roni dan Bang Roni. Silahkan Bang Roni. Baik Pak Sohud, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Sahabat Demokrasi, podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto. Perkenalkan, saya Muhammad Awaludin Zahroni, Komisioner KPU Kota Mojokerto, bidang Sosdikli, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Kalau Pak Sohud akrabnya memanggil saya itu dengan Bang Roni ya. Bang itu Roni. sudah dari kecil saya kenal soalnya dengan Pak Sohud ini ya. Baik, saya alhamdulillah punya istri satu Pak. Oh iya, Punya satu istri saja Pak. Dan anak 3 Pak. Iya. Sementara itu Pak, monggo Pak Sohud silakan. Pak Roni ini langsung kita terkait dengan pertanyaan Pak Roni. Baik. Apa kegiatan di KPU Kota Mojokerto Pak Roni selama pandemi COVID-19? Nah, ini dinyatakan sebagai wabah nasional Pak Roni. Ya. Nah, ini bulan Maret tahun 2020. Monggo Pak Roni. Baik, Pak Sohud. Iya. Seperti yang kita ketahui bersama, Sobat Demokrasi, apa yang disampaikan Pak Sohud itu tadi adalah ada benarnya. Artinya bahwa semenjak dinyatakan COVID-19 ini sebagai bencana nasional non-alam, otomatis kegiatan-kegiatan KPU Kota Mojokerto ini mengalami perubahan, Pak Sohud ya. Artinya apa? Tidak sama dengan kebiasaannya sebelum adanya pandemi ini, sehingga sesuai dengan surat edaran KPU RI bahwa intinya adalah kita melaksanakan WFH atau work from home yang penugasannya itu tetap melaksanakan laporan-laporan tetapi dengan secara daring. Artinya apa? Bahwa ini tidak merubah secara tupoksi ya, tidak merubah secara tupoksi dari masing-masing pegawai. Nah, pegawai ini memang ada yang pegawai ASN atau aparatur sipil negara, ada juga tenaga pendukung lainnya. Yang kalau kita mengacu kepada surat keputusan 245 tahun 2019 itu bahwa ada juga yang namanya pramubakti. Nah, ini yang memang harus bergiliran bekerjanya, karena mengingat pada waktu itu dinyatakan bahwa kita harus WFH, sehingga yang pegawai-pegawai yang harus melaksanakan seperti petugas kebersihan yang saya sebut tadi sebagai pramubakti ini tetap melaksanakan tugasnya di kantor. Iya, kecuali kalau tugas yang pengerjaan yang sifatnya administrasi. Iya. Nah, sehingga walaupun dalam masa pandemi atau yang tadi dikatakan sebagai bencana nasional non alam, KPU Kota Mojokerto tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelayan tentang kepemiluan. Saya kira demikian, Pak Sohud. Ya, selanjutnya Pak Roni, ini menarik sekali ini terkait dengan pandemi yang tahun 2020 ini sudah diterangkan oleh beliaunya Pak Roni sebagai SDM yang ada di KPU Kota Mojokerto. Mungkin selanjutnya Pak Roni, apakah kendala-kendala yang dialami pada saat terjadi kekosongan
kepala satker atau sekretarisnya di KPU Kota Mojokerto. Baik. Apa solusi dan langkah-langkah yang dilakukannya? Iya, iya. Oke, baik, terima kasih Pak Sohut. Ini menarik sekali ya pertanyaannya. Ya. Memang ini terjadi ketika beberapa bulan yang lalu ini KPU Kota Mojokerto terjadi kekosongan sekretaris. Artinya jabatan sekretaris yang sebelumnya ini karena berasal dari pemerintah daerah, ini makanya pemerintah daerah menarik kembali tenaga sekretarisnya ini untuk kembali ke pemerintah daerah. Nah, saya kan dalam hal ini tidak sendiri sebagai komisioner, maka kita melaksanakan pleno, Pak. Melaksanakan pleno. Pak, ini diadakan asesmen. Ya, pastinya begitu. Ya, pastinya kita melaksanakan pleno untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Karena pada waktu itu secara konsultatif kita sudah berhubungan dengan pihak komisioner KPU provinsi. Di atasnya Pak Roni ya? Betul. Secara struktural kan kita harus berkomunikasi dengan komisioner di atasnya atau setingkat di atasnya, bahasanya sebetulnya. Ya, termasuk koordinasi Pak. Betul. Dan akhirnya kita terus melaksanakan tadi saya bilang bahwa pleno, sehingga muncullah ada penunjukan PLT, kemudian dilanjutkan beberapa setelah masa PLT berjalan. Kita ada 1-2 itu ya. Sesuai dengan petunjuk memang PLT adalah 3 bulan. Maka kita meminta meminta ini berkonsultasi kembali kepada KPU provinsi. Ini bagaimana langkah kami sehingga ada arahan-arahan yang sampai pada kita juga menunjuk PLH. Dan selama 1 kali 3 bulan, selama itu 3 bulan setelah itu dilakukan PLH. Dan petunjuk teknisnya seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak berselang lama kemudian ada asesmen dari provinsi untuk pengisian kekosongan sekretaris, sehingga alhamdulillah pada September kalau tidak salah ya, September tanggal 17 September kita sudah 2020, mendapatkan 17 September 2020 sudah mendapatkan sekretaris baru. Artinya KPU Kota Mojokerto tidak lagi terjadi kekosongan, sehingga ada pejabat sekretaris KPU Kota Mojokerto yang alhamdulillah hari ini dijabat oleh Pak Ferry Setiawan, sarjana hukum yang SE ya. Oh, SE ya. Itu dari insya Allah pindah dari ini ya, KPU Malang ya, KPU Kabupaten Malang. Saya kira demikian Pak Sohut. Iya Pak, ini menarik sekali ini terkait dengan pandemi, terkait dengan kekosongan daripada pejabat yang ada di KPU Kota Mojokerto. Nah ini selanjutnya Pak Roni, kami juga pertanyakan juga terkait dengan pengembangan SDM. Ya, siap. Kepegawaian sekretariat KPU Kota Mojokerto. Terobosan apa sih Pak Roni ya? Telah dilakukan pada tahun 2020. Dilakukan apa tahun 2020 ini? Baik secara internal misalnya, kita internal ya nih, lokal maupun nasional. Lokal aja Pak Roni, mohon disebutkan. Baik. Terima kasih Pak Sohut ya. Berlanjut masih seputar SDM karena kan temanya SDM ya. Kalau secara internal memang di KPU Kota Mojokerto ini ada beberapa kegiatan yang sifatnya untuk mengembangkan, artinya meningkatkan kapasitas dari SDM yang ada di KPU Kota Mojokerto. Salah satunya memang kemarin terakhir kita melaksanakan semacam internal BIMTEK untuk pengisian website. Harapan kami memang yang bisa mengupdate website, yang notabene website ini adalah dibaca oleh seluruh warga, khususnya warga Kota Mojokerto, ini tidak tergantung kepada operator. Artinya teman-teman atau pegawai atau tenaga pendukung pun ini paham. Jadi website itu bagaimana diupdate,
website itu bagaimana mengisinya, bagaimana membukanya, bagaimana membacanya. Harapan kami seluruh komisioner KPU Kota Mojokerto berharap bahwa ini tersampaikan. Nah, melalui BIMTEK internal ini nantinya teman-teman pegawai pastinya kan punya namanya lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW dan seterusnya bisa disampaikan. Bahkan tingkat kota ya. Betul. Kabupaten di sekitar. Maksud saya begitu, sehingga kita bisa secara tidak langsung mengedukasi warga untuk rajin-rajin membuka website KPU, yang mana informasi itu adalah informasi real. Artinya apa? Artinya apa yang kita laporkan di website itu sama dengan apa yang ada di kantor KPU Kota Mojokerto. Sehingga salah satunya terobosannya itu, dan masih ada terobosan lain yang memang sifatnya meningkatkan kapabilitas dari pegawai itu sendiri. Saya kira demikian, Pak Saud. Ya. Juga sangat menarik sekali ini terkait dengan tersebut. Tidak ada habisnya karena ada bimbingan sehingga paham semua. Ya. Terkait dengan hal tersebut. Ini menarik juga Pak Roni. Selanjutnya ini juga kami lakukan pertanyaan lagi ini. Karena menarik sekali jawaban dari Bang Roni ini. Apa saja tugas-tugas rutin Divisi SDM di KPU Kota Mojokerto selepas perhelatan pesta demokrasi pilkada dan pemilu KPU Kota Mojokerto itu? Oke, baik Pak Saud, ini akan saya jawab setelah break sebentar ya Pak Saud. Siap Pak Saud. Silahkan Pak Roni. Oke, baik, mengacu pertanyaan tadi bahwa apa saja tugas rutin divisi selepas perhelatan pesta demokrasi 2019 Pak, tepatnya ya. 2019. Baik, sebelumnya ingin saya sampaikan Pak bahwa saya sempat melaksanakan tugas di akhir 2019 pasca perhelatan pesta demokrasi itu yang dilaksanakan April Pak ya. Itu adalah terkait dengan santunan Pak, santunan badan ad hoc ya. Santunan badan ad hoc itu ada beberapa petunjuk dari KPU RI untuk mengajukan santunan, sehingga pada saat itu saya berkoordinasi dengan Kasubag terkait ini mengumpulkan data. Jadi siapa-siapa yang berhak mendapatkan santunan, dan alhamdulillah setelah melalui proses yang cukup panjang sebenarnya, sampai pada waktu itu kita harus ke KPU RI ya. Pada waktu itu didampingi oleh Pak Sudik waktu itu, masih menjabat sekretaris pada saat untuk menyerahkan berkas Pak. Memang cukup melelahkan, tapi alhamdulillah akhirnya dari 6 yang kita ajukan badan ad hoc itu ada 3 yang sudah direalisasi untuk santunannya dan langsung diserahkan kepada yang berhak menerima Pak. Nah, di 2020 ini apa yang dilaksanakan oleh divisi SDM tidak jauh beda dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa kita melaksanakan inovasi-inovasi terkait untuk meningkatkan kapabilitas Pak, kapabilitas dari SDM KPU Kota Mojokerto, sehingga pada saat nanti kita menyongsong adanya pesta demokrasi di berikutnya yang insya Allah di 2023 ini kita sudah siap. Ya, selain pastinya yang 2019 kemarin sudah paham, cuman ini karena di dalam 2023 nanti ada inovasi apa, maka kita siapkan dari sekarang Pak, termasuk tadi pengetahuan tentang website KPU misalkan seperti itu. Di samping saya memang menangani SDM, jadi juga melaksanakan sosialisasi yang supaya ini match. Jadi internal juga di bahasa HP-nya itu juga dicas. Nah, yang
masyarakat umum juga harus diberikan informasi yang baik dan benar Jadi tentang semua kalangan kepemiluan. masyarakat itu nanti Betul sekali Pak Suhut, dan saya kira kan lebih dulu Pak Suhut yang di komisioner ya, Pak, ya. Apa di KPU maksud saya ya. Iya. Oke Pak Suhut, saya kira demikian ya ya. itu lebih menarik lagi Pak Roni. Iya. Mungkin selanjutnya kita ya bertanya terkait Baik, monggo, dengan Pak. hubungan dengan pandemi Ya. COVID-19 yang masih belum dinyatakan berakhir oleh Presiden Pak. Selaku pemerintah pusat. Baik Pak. Nah, bagaimana Pak untuk mengoptimalisasikan tenaga kinerja sekretariatan yang tentunya tidak hanya memiliki beratkan termasuk kedisiplinan saja. Baik Pak. Terima kasih Pak Suhut sekali lagi ya. Ini bincang kita semakin semakin mengasihkan ternyata ya. Jadi gini, memang seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa di KPU Kota Mojokerto dan KPU manapun pastinya ada elemen-elemen yang mana SDM itu isinya tadi ada ASN, ada tenaga pendukung, ada juga tenaga kontrak dan sebagainya. Artinya apa? Betul yang disampaikan Pak Suhut, kita tidak hanya menitik beratkan kepada kedisiplinan saja, tapi artinya ya jangan sampai disiplin ini diabaikan. Jadi tetap disiplin itu perlu, seperti yang sudah Pak Suhut tentukan, misalkan kan ya, bukan Pak Suhut yang menentukan, artinya yang ngobrol-ngobrol ini Pak Suhut kan gitu, untuk kedisiplinan, artinya jam kerja, jam pulang, jam istirahat dan seterusnya, itu perlu. Dan termasuk teknik juga. Lah, ya itu, dan kita dengan sarana pendukungnya. Dan apa maksud saya ini adalah yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal, sebenarnya COVID-19 ini adalah bukan suatu hal yang menghambat kinerja. Artinya apa? Sesuai dengan petunjuk KPU RI, kalau memang itu memungkinkan bekerja di rumah, ya bekerja di rumah. Seperti yang di awal-awal dulu kan ada WFH. Kalau itu memang bisa bekerja di rumah. Kalau memang itu bisa dikerjakan di kantor, untuk saat ini yang saya sampaikan ini, untuk saat ini bisa dikerjakan di kantor, ya dikerjakan di kantor. Artinya apa? Itu sesuai dengan kondisi kabupaten kota masing-masing. Nah, alhamdulillah di Kota Mojokerto ini termasuk zona, maksudnya belum termasuk zona merah, sehingga masih memungkinkan beberapa pegawai atau tenaga pendukung lainnya ini bekerja di kantor Pak, dengan seperti yang panjenengan sampaikan tadi, tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, terus satu lagi menjaga jarak. Nah, saya kira hal-hal seperti ini sudah tertanam ketika ini ditentukan, yang tadi pertanyaan panjenengan di awal sebagai bencana nasional. Ini pegawai KPU Kota Mojokerto sudah terbiasa yang disebut dengan new normal. Kemarin kan sempat booming itu ya, sehingga kinerja KPU sendiri dari Januari 2020 sampai ini menjelang akhir dari 2020 ini sangat optimal, karena kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Sekretaris yang baru, baik dari segi kinerja maupun tingkat penyerapan anggaran ini sudah cukup ya, artinya mencapai target yang diinginkan, sehingga menurut pengamatan saya tugas-tugas divisi SDM ya, mungkin sobat demokrasi juga perlu tahu bahwa tidak saja melulu mengerjakan secara administrasi, tapi juga secara kapabilitas juga perlu ditingkatkan, dan ini sudah kami lakukan selaku divisi SDM ya. Tujuannya ya meningkatkan kapabilitas dari para pegawai dan tenaga pendukung itu sendiri, supaya apa? Supaya masyarakat atau warga, khususnya warga Kota Mojokerto, terlayani dengan baik. Dan capaiannya sampai berapa ya Pak? Itu kemarin informasi dari Pak Sekretaris ini sudah
mencapai 80% lebih, 80% lebih, 88 tepatnya. Pak Sohut lebih tahu. Ya, Iya. artinya apa? Artinya kita sudah hampir 90%. Itu sudah angka yang cukup fantastis bagi saya, karena hal itu merupakan capaian yang tidak main-main begitu ya. Karena Jadi berkat dukungan dengan semuanya. semua tim, tidak hanya divisi SDM, semuanya suka mendukung, sehingga KPU Kota Mojokerto ini adalah merupakan tim yang solid ya. Walaupun kita termasuk kota yang terkecil, tapi soliditasnya kita semangatnya tinggi, Pak. betul Iya. sekali. Saya kira demikian, Nah, Pak itu. Sohut. Iya, Pak Roni. Memang saat dengan pandemi ini memang kita perlu jaga jarak, Pak Roni. Betul, Ya, betul, yang Pak. sudah diinginkan oleh Pak Roni itu memang sangat berguna bagi untuk masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Mojokerto Betul. dan sekitarnya. Begitu Pak Roni, saya cukup sekian mungkin karena kami berbincang-bincang cukup lama ya, Iya. cukup enak untuk dilakukan pendengarannya, sehingga kami sebagai host Pak Roni yang ada Iya. di KPU Kota Iya. Mojokerto mungkin terima kasih kepada Saya juga terima pendengar. kasih Pak sudah diundang hadir di Terima kasih Pak Roni hadir yang ada di sini. Sini, narasumber ya. kami Pak Roni. ya. Itu aja. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.